Kalau kita membiarkan orang-orang untuk menghalalkan segala cara, ya Indonesia nggak akan bebas dari praktek korupsi dan lain-lain, termasuk soal ini. Dan bagi yang memilih untuk beli ijazah atau pakai ijazah palsu, sebenarnya sedang merendahkan diri sendiri. Seakan-akan tidak mampu kuliah betul sehingga dapat ijazah. Nah, dari sisi pemerintah, langkah yang dilakukan oleh Pak Menristek Dikti itu langkah benar. Kemudian dari Kemenpan juga sudah melangkah itu. Kita juga sekarang begitu. Kita akan lihat semua yang mendapatkan ijazah dari institusi-institusi yang diragukan. Begitu daftarnya keluar dari Pak Menristek Dikti, lalu kami akan cek semuanya. Saat ini Jokowi sebenarnya panik jika Anies Baswedan membongkar kasus atau skandal ijazah palsunya. Kalau sempat Anies Baswedan dibawa oleh Roy Suryo untuk membuktikan keaslian atau kepalsuan ijazahnya Jokowi ini. Kan banyak dugaan publik kemarin itu. Anies Baswedan dipecat menjadi Menteri Pendidikan pada zaman Jokowi itu karena membongkar kasus ini, membongkar skandal ijazah palsu Jokowi. Dugaan publik memang sangat berdasar. Kenapa? Kalau Anies Baswedan dipecat gara-gara mengungkap korupsi sampai 23 triliun itu tak masuk akal rasanya, itu tak menyangkut apa-apa kepada Jokowi. Tapi kalau menyangkut ijazah, skandal ijazah palsu ini akan luar biasa besarnya pada waktu itu. Luar biasa karena begini, bisa-bisa Jokowi tak akan pernah memerintah kita sampai 10 tahun. Mungkin setahun setengah atau 1 tahun, cuma 1 tahun Presiden Jokowi menjadi presiden. Habis itu dipecat gara-gara ijazah. Mungkin saja, kan begitu. Ya, tentang ijazah ya, kementeriannya Mas Anies Baswedan di era periode Pak Jokowi yang pertama itu meliputi pendidikan, kebudayaan, riset, dan perguruan tinggi. Maka saya berkoordinasilah dengan Mas Anies untuk mengimplementasikan SE nomor 3 2015 itu. Mas Anies langsung menindaklanjuti saat itu ya. Dia langsung sisir itu. Saya tanya langsung kepada Presiden Jokowi. Ada saksinya, Wapres Pak Yusuf Kalla, ada sahabat saya Gubernur DKI Mas Pramono Anung, ya, Sekretaris Kabinet, dan Mensesnek Pak Pratikno. Jadi saksinya 3 orang. Jadi saya tanya Pak Presiden, mohon maaf, apakah diberhentikannya saya di reshuffle-nya saya ini karena saya ada kesalahan? Apakah ada tugas yang Pak Presiden berikan kepada saya tapi tidak saya laksanakan? Atau ada kebijakan saya yang dianggap keliru? Sempat ngobrol langsung dengan Mas Anies? Setelah itu ya, jauh setelah itu ya kami kan berteman ya. Ya. Jadi ya ngobrol-ngobrol ya ketawa-ketawa lah. Dan pada saat rame-rame isu-isu terakhir, kita kontak-kontakan lagi, jangan-jangan kita berdua ini di level gara-gara itu kan. Ngaco. Buktinya seabrek. Mulai dari dokumen Dian Sandi, dokumen Sigit Sunarta, dokumen Dirtipidum, kemudian dokumen dari KPUD dan KPU Jakarta, KPU RI, kemudian fenomena Kasmujol, kemudian barangkali 709 dokumen yang sedang kami minta daftarnya melalui gugatan atau permohonan kami nanti ke Komisi Informasi Pusat. Very easy. If you have an original document, just to show to people, and then selesai, ya kan? Dan kalau seandainya memang kemudian mau diteliti, itu juga silakan. Ada yang mengatakan, Mas Roy mengatakan 99,9% ijazah itu atau dokumen itu palsu. Nah ini subject to yang diteliti. Ya, subject to yang diteliti. Dian Sandi kah? Ya kan Dian Sandi ya? Dian Sandi. Tetapi kalau misalnya yang Dian Sandi itu didinai bahwa itu bukan yang original, please Pak Jokowi tunjukkan yang originalnya biar Mas Roy yang membuktikannya. Kan tidak mungkin kalau yang diakui sebagai original tidak pernah ditunjukkan lalu tiba-tiba beban pembuktian diberikan kepada Mas Roy. Kalau mau fair, buka lalu kemudian dibuktikan sama-sama. Itu namanya fair. Masa yang menuding yang membuktikan tapi dia tidak mau buka dokumennya. Ya kan? Di depan hakim, fakta persidangan berkekuatan hukum. Kiainya nggak mau, jaksanya nggak mau, hakimnya nggak mau, kan aneh. Jokowi, kalau Jokowi mau mubahala sama saya, nggak usah repot-repot. Saya yang datang ke Solo nanti, mubahala sama saya, gitu kan? Siapa yang mau? Koordinator Tim Hukum Troya, Tifa Androyes Advocat,
Refli Harun melaporkan hasil audiensinya bersama Kejaksaan Agung, Kejagung, terkait kelanjutan kasus hukum yang menjerat kliennya, Roy Suryo dan Dr. Tifa. Dalam pertemuan tersebut, Refli meminta Kejagung segera menghentikan perkara tersebut karena dianggap sudah tidak layak ditindaklanjuti baik secara formil maupun material. Refli mengapresiasi Jaksa Agung ST Burhanuddin dan PLT Wakil Jaksa Agung Asep yang telah memfasilitasi pertemuan hampir 1 jam tersebut. Namun, dia menekankan adanya pelanggaran serius dalam proses hukum yang berjalan. Intinya adalah kami menyampaikan baik soal formil maupun material pada pertemuan tersebut, ujar Refli dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat, 1 Mei 2026. Menyangkut formil, Refli menyampaikan bahwa kasus ini sebenarnya sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Artinya, dia berharap perkara yang menyeret kliennya harus dihentikan. Secara formil karena sudah melanggar dan yang paling fatal adalah pengembalian berkas perkara P19 itu sudah melewati waktu, tidak tanggung-tanggung, yang tadinya 14 hari diberikan waktunya lewat menjadi 84 hari, lewat 70 hari kurang lebih. Karena itu, kami mengatakan secara formil ini tidak layak, ungkapnya. Selain masalah prosedur, Refli juga menyoroti kejanggalan material terkait penerapan pasal-pasal dalam UU ITE. Dia menilai penggunaan pasal 35 dan pasal 32 ayat 1 UU ITE sebagai bentuk penyelundupan hukum yang tidak sesuai dengan fakta peristiwa. Dia mempermasalahkan pasal pencemaran nama baik yang dikenakan kepada kliennya. Menurut Refli, isu ijazah yang dipermasalahkan adalah domain publik berdasarkan putusan Komisi Informasi Pusat, KIP, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai fitnah atau pencemaran nama baik. Nah, itu hal-hal yang kami sampaikan baik secara formil maupun material selama 40 menit kepada Wakil Jaksa Agung yang juga Jampidum, katanya. Koordinator Tim Hukum Troya, Tifa Andreas Advocat, Refli Harun menyatakan segera melayangkan surat resmi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, terkait dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan perkara yang menjerat kliennya. Surat itu rencananya diserahkan pada Senin, 4 Mei 2026. Refli mengungkapkan draft surat tersebut sebenarnya telah rampung dan tertanggal 30 April. Namun, karena kendala teknis hari libur, pengiriman baru bisa dilakukan awal pekan depan. Langkah ini diambil guna memenuhi tenggat waktu 15 hari kerja sebagaimana disyaratkan Komnas HAM. Maka kemudian baru disampaikan pada 4 Mei nanti, kata Refli dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat, 1 Mei 2026. Dalam surat tersebut, dia menyoroti sejumlah poin krusial yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi terhadap Roy dan Dr. Tifa sebagai tersangka. Salah satunya terkait kelambatan proses birokrasi hukum. Surat ini berisi mengenai kemungkinan adanya pelanggaran HAM. Misalnya lampaunya waktu dalam pengembalian berkas perkara, P19, yang lebih dari 70 hari. Itu potensial melanggar hak asasi manusia, ucapnya. Selain masalah berkas, dia juga mengkritisi kebijakan pencekalan dan wajib lapor yang dinilai tidak transparan dan membelenggu. Status pencekalan yang sudah berjalan hampir 6 bulan sejak November 2024 tanpa adanya surat menyurat yang jelas. Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah mekanisme wajib lapor yang masih dibebankan kepada tersangka meski berkas perkara diklaim sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Refli merujuk pada kondisi yang dialami rekan sejawatnya Dr. Tifa yang hingga saat ini masih diwajibkan melapor. Wajib lapor itu ya walaupun kesannya sederhana, tapi sesungguhnya membelenggu. Semacam rantai bagi tersangka untuk tidak bisa pergi kemana-mana. Bayangkan kalau rumahnya Mas Roy itu di luar kota kan ribetnya minta ampun, ucapnya. Refli menilai tidak adanya aturan yang jelas mengenai batasan waktu wajib lapor, terutama saat berkas sudah berpindah kewenangan ke kejaksaan menjadi indikasi kuat adanya kesewenang-wenangan dalam prosedur hukum. Melalui laporan ke Komnas HAM ini, Troya berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap prosedur penanganan perkara tersebut agar hak-hak warga negara tetap terlindungi selama proses hukum berjalan.